Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Frey Endang Sari. Kali ini saya akan membawakan materi untuk kelas 1, yaitu konsep geografi. Jadi ini adalah lanjutan dari ruang lingkup geografi. Jadi dalam ruang lingkup geografi itu dia diantaranya adalah membahas mengenai konsep geografi. Satu-satu kita bahas. Dalam geografi ini dia ada 10 konsep. Yang pertama yaitu konsep lokasi. Jadi di mana konsep lokasi ini terbagi dua, yaitu konsep absolut dan lokasi relatif. Nah, jadi yang absolut ini berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Dimana kalau Indonesia berdasarkan garis lintang dan garis bujur, Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Itu dia kalau Indonesia dilihat dari lokasi absolutnya. Sedangkan yang kedua yaitu lokasi relatif, di mana ini relatif. Dilihat dari mana lokasi tersebut. Jadi dia relatif apa adanya, di mana Indonesia ini terletak di antara dua benua dan dua samudra. Di mana benua itu adalah benua Asia dan benua Australia. Dan samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Itu untuk lokasi absolut atau lokasi relatif. Yang kedua, konsep yang kedua yaitu konsep jarak, di mana ini jarak adalah sesuatu yang menghubungkan antara satu lokasi dengan lokasi yang lain atau objek yang lain. Jarak adalah ruang atau selah yang menghubungkan antara satu objek atau lokasi dari suatu lokasi yang satu ke lokasi yang lainnya, di mana jarak ini terbagi atas dua, yaitu jarak mutlak. Jarak mutlak ini adalah jarak yang tetap dan tidak dapat berubah-ubah. Contohnya jarak dari Siantar ke Medan itu contohnya sekitar 150 meter atau 150 km. Itu contoh dari jarak mutlak. Contoh dari jarak mutlak yaitu contohnya jarak antara Kota Bandung dengan Kota Jakarta. Nah, itu 150 km. Jarak tersebut diukur memanjang dari titik A yaitu Kota Jakarta ke titik B yaitu Kota Bandung. Jarak mutlak contohnya jarak yang tetap atau merupakan jarak yang tidak dapat berubah-ubah. Contohnya jarak Siantar ke Medan itu sekitar 150 km. Ini jarak yang tidak bisa diubah-ubah, memang tetap dia. Jarak Siantar ke Medan contohnya 150 km yang dihitung dari titik A, di mana titik A itu adalah Siantar, ke titik B. Titik B itu adalah Kota Medan. Itu untuk jarak mutlak. Yang kedua, jarak relatif. Ini jarak relatif atau ruang atau selah antara dua lokasi yang dinyatakan dalam lamanya perjalanan atau waktu. Nah, di sini contohnya jarak relatif itu jarak antara Siantar dengan Medan dapat ditempuh berkisar 2 jam melewati tol tebing, contohnya seperti itu. Nah, jadi tentu saja jarak relatif itu akan berbeda apabila keadaan jalan tol itu sedang macet atau perjalanan ke Siantar dari Siantar ke Medan tidak melewati jalan tol. Nah, itu dia makanya relatif, dia bisa 2 jam, bisa kalau dia macet bisa sampai 3 jam atau 3,5 jam, itu relatif. Itulah konsep jarak. Yang ketiga yaitu morfologi. Ini konsep menjelaskan mengenai struktur luar dari batu-batuan yang menyusun bentuk morfologi, artinya permukaan bumi. Bisa contohnya pantai, seperti itu ya, dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan, lembah, dan sebagainya. Itu morfologi. Contoh konsep morfologi ini yaitu contohnya
Jakarta merupakan dataran rendah, ya kan? Bandung dataran tinggi. Jadi perjalanan dari Jakarta ke Bandung melewati daerah yang bergelombang atau perbukitan. Jadi daerah selatan Yogyakarta contohnya merupakan daerah perbukitan kapur. Nah, jadi ini morfologi ini bentuk lahan, bentuk struktur dari daerah itu sendiri. Yaitu yang ketiga yaitu konsep keterjangkauan. Keterjangkauan itu jarak yang ditempuh, yang dicapai maksimum dari satu wilayah ke wilayah lain. Jadi keterjangkauannya tidak hanya tergantung pada jarak, tetapi juga tergantung pada sarana dan prasarana penunjangnya. Nah, contoh konsep keterjangkauan, contohnya harga lahan. Nah, di persimpangan lebih mahal atau lebih murah dibandingkan dengan lahan yang ada di dalam gang. Sudah tentu lahan yang di persimpangan jalan itu lebih mahal dibandingkan lahan yang ada di dalam gang. Nah, jadi contoh lagi, bantuan bencana sulit mencapai lokasi karena medan yang berat. Kepulauan Seribu hanya dapat ditempuh dengan kapal dari pelabuhan Muara Angke. Nah, itu dia. Jadi keterjangkauan itu terbatas gitu. Nah, jadi dari harga juga, harga lahan itu lebih banyak, lebih mahal itu dari yang di persimpangan daripada yang masuk ke dalam gang. Itu dia ya, dari keterjangkauan. Itu contoh konsep keterjangkauan. Yang kelima, pola. Pola ini adalah bentuk, struktur dari persebaran fenomena atau kejadian di permukaan bumi, baik gejala alam maupun gejala sosial. Arti gejala sosial ini dia ada campur tangan dari manusia. Kalau gejala alam, dia dengan sendirinya terjadi secara alamiah. Contoh konsep pola. Nah, pemukiman memanjang di sepanjang pantai. Nah, ada pemukiman memanjang sepanjang jalan raya. Kanan kiri jalan raya itu contohnya pemukiman. Itu menggunakan pola. Konsep pola dalam geografi. Nah, contohnya lagi pemukiman di kota besar, contohnya Jakarta, dibangun berhimpitan. Nah, itu pola. Terus aliran air sungai yang berbentuk sudut siku-siku adalah aliran sungai rektanguler. Nah, itu contoh dari pola. Yang kelima yaitu aglomerasi. Aglomerasi adalah adanya fenomena yang mengelompok menjadi satu dalam bentuk atau struktur. Contoh konsep aglomerasi, nggak usah jauh-jauh, kita tinggal di Siantar. Di Siantar ada kita kenal dengan namanya kampung Melayu, ada kita kenal dengan kampung Jawa, kampung Banjar, ada kita kenal lagi dengan kampung Banten, dan sebagainya. Itu kan berdasarkan suku. Dengan sendirinya dulunya dia asalnya adalah berdasarkan suku. Kampung Karo berarti kebanyakan orang Karo di situnya. Yang asli orang Karo gitu. Kampung Banten berarti banyak orang Banten dulunya. Jadi konsep geografi ini membentuk, aglomerasi ini membentuk nama suatu daerah itu berdasarkan suku. Nah, ada lagi contohnya yaitu Pasar Senen, Pasar Minggu. Kalau Pasar Senen berarti dibuka pada hari Senin saja. Pasar Minggu berarti dibuka pada hari Minggu saja. Dan sebagainya. Itu dikelompokkan. Berdasarkan sesuatu fenomena alam yang bisa dikelompokkan. Atau suatu fenomena bisa dibentuk dalam bentuk atau struktur. Itu dia contoh aglomerasi. Nilai kegunaan. Nilai kegunaan adalah konsep yang berkaitan dengan nilai guna suatu wilayah yang dapat dikembangkan menjadi potensi yang menunjang perkembangan suatu wilayah. Contoh konsep itu, nilai kegunaan. Contohnya Pulau Madura yang panas dan tanahnya tidak subur. Ini tidak cocok sebagai lahan pertanian, tetapi dari lokasi geografisnya banyak dijadikan sebagai kawasan tambak garam. Makanya banyak penghasil garam terbesar itu adalah di Madura. Jadi cocoknya masyarakat di sekitar Madura itu, di daerah Madura ini cocok perekonomiannya yaitu di bagian pertambangan garam.
Nah, jadi kalau untuk pertanian tidak cocok karena apa? Tadi daerahnya panas, lahannya keras, dan sebagainya. Itu dia. Jadi nilai kegunaan suatu daerah punya kegunaan masing-masing dengan berbagai potensinya. 8, yaitu interaksi atau interdependensi, adalah konsep yang menunjukkan keterkaitan dan ketergantungan satu daerah dengan daerah lain untuk saling memenuhi kebutuhannya. Jadi saling memenuhi. Contohnya, Siantar, pasar di Siantar itu menjual sayur mayur, buah-buahan. Itu dipasok dari 1000 Dolo, dari Raya, dari Brastagi. Nah, itu saling berinteraksi, saling memenuhi, dan orang Siantar memasarkan roti gandanya ke Perapat, ke 1000 Dolo, ke Raya, ke mana lagi, ke Brastagi. Jadi saling melengkapi itu, yang nggak ada di Siantar dilengkapi oleh daerah luar, nggak ada di daerah luar dilengkapi oleh pematang Siantar. Nah, itu dia. Itu interaksi interdependensi. Yang ke-9, diferensiasi area, adalah konsep yang membandingkan dua wilayah untuk menunjukkan adanya perbedaan antara satu wilayah dengan wilayah lain. Karena tiap-tiap wilayah memiliki karakteristik, ciri-ciri tersendiri, ciri-ciri yang khas masing-masing. Contohnya apa? Di daerah pantai, penduduk bermata pencariannya sebagai nelayan. Sedangkan di pegunungan, penduduk bermata pencariannya apa? Sebagai petani. Pakaian, dari segi pakaian, di daerah rendah, dataran rendah, itu manusia itu berpakaian, dia yang menyerap panas. Karena apa? Karena daerahnya panas kok, dataran rendah. Jadi tidak boleh atau tidak bisa memakai pakaian yang tebal karena dia gerah, panas. Nah, kalau di daerah pegunungan udah otomatis yang tebal karena daerahnya dingin. Jadi adanya perbedaan diferensi area itu membedakan atau bisa membuat mencirikan khas masing-masing daerah. Di pakaian, dari segi pakaian, dari bentuk rumah, di daerah yang dataran rendah perlu adanya ventilasi, banyak ventilasi karena tadi daerahnya panas. Jadi harus ada ventilasi keluar masuknya udara supaya tidak terlalu panas kalau kita berada di dalam rumah. Sedangkan kalau di daerah pegunungan kita nggak perlu banyak menggunakan atau membuat ventilasi karena sudah dingin daerahnya, kalau bisa tertutup. Nah, itulah diferensiasi area. Yang ke-10, yang terakhir, yaitu keterkaitan ruang, adalah konsep yang menunjukkan tingkat keterkaitan antara wilayah dan mendorong terjadinya interaksi sebab akibat antara wilayah. Contohnya apa? Lalu lintas. Di Siantar selalu macet contohnya karena adanya mobilitas pengelaju. Pengelaju itu atau pekerja dari luar yang rumahnya di pinggiran kota Siantar, tetapi bekerja di Siantar. Nah, itu dia. Jadi keterkaitan ruang. Ada lagi contohnya apa? Kabut asap. Kabut asap yang melanda Indonesia di bagian Pekanbaru contohnya adalah hasil pembakaran hutan atau lahan di Riau, Palembang, dan sekitarnya yang terbawa angin. Terbawa angin, dia mempengaruhi daerah sekitarnya, contohnya Medan, Jambi, dan sebagainya. Itu dia keterkaitan ruang. Kenapa terimbas kota Jambi, kota Siantar kena kabut asap itu karena terbawa angin tadi. Itu karena keterkaitan ruang. Jadi hanya itu yang dapat bisa Ibu sampaikan mengenai 10 konsep geografi. Dalam geografi ada 10 konsep, yaitu yang pertama yaitu konsep lokasi absolut dan relatif. Yang kedua jarak
jarak fisik dan jarak sosial. Yang ketiga yaitu morfologi atau bentuk lahan. Yang keempat keterjangkauan atau aksesibilitas. Yang kelima pola persebaran fenomena. Ini dia polanya, memanjang, terpusat, dan menyebar. Yang keenam aglomerasi, pengelompokan. Dan yang ketujuh nilai kegunaan. Setiap daerah mempunyai nilai kegunaan tersendiri. Kedelapan interaksi dan interdependensi, keterkaitan dan ketergantungan antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Yang kesembilan distribusi, penyebaran, diferensiasi, keruangan atau keunikan, perbedaan wilayah, keunikan wilayah, masing-masing itu punya sendiri. Yang ke-10 keterkaitan ruang. Ya, hanya sekedar demikian yang bisa Ibu sampaikan. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat bagi anak-anak sekalian dan tetap semangat. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.